Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Hai adik-adik semua, kali ini kita akan mempelajari materi terkait dengan zaman praaksara berdasarkan ilmu geologi. Yang pertama, nanti kita akan membahas tentang zaman Azoikum. Yang kedua, zaman Paleozoikum. Yang ketiga, zaman Mesozoikum. Dan yang terakhir adalah zaman Neozoikum. Baik, kita mulai dari zaman yang pertama, yaitu adalah zaman Azoikum. Zaman ini berlangsung 2500 juta tahun yang lalu. Teman-teman semua bisa lihat dari gambar di samping, ya, kondisi bumi masih sangat panas karena kulit bumi masih dalam proses pembentukan. Ya, jadi tidak mungkin ada kehidupan makhluk hidup di sana. Ya, adapun jenis organisme yang bisa hidup di sana adalah spesies Cyanobacteria yang menggunakan asam sulfat, gas amonia untuk berfotosintesis menghasilkan oksigen. Dan berlangsungnya zaman Azoikum ini sangat lama, ya, berangsur-angsur sangat lama hingga nanti memasuki zaman Paleozoikum. Kita memasuki zaman yang kedua, yaitu adalah zaman Paleozoikum. Zaman ini berlangsung 340 juta tahun yang lalu. Di zaman ini bumi masih belum stabil, ya, karena bumi diselimuti oleh hujan, ya, hujan yang terus berlangsung begitu lama, ya, sampai mengakibatkan adanya lapisan atmosfer dan lapisan hidrosfer. Terciptanya lapisan air dan lapisan udara ini, ya, mengakibatkan munculnya jenis makhluk hidup bersel tunggal. Jadi jenis-jenis makhluk hidup di tingkat paling sederhana, ya, organisme invertebrata mulai bermunculan di sana. Dan kita tahu bahwa di zaman ini nanti akan terjadi banyak perubahan, ya, dari mulai kepunahan sampai nanti akhirnya kita bertemu dengan zaman Mesozoikum, di mana reptil menguasai alam semesta. Di zaman yang ketiga ini itu ada kaitannya dengan dinosaurus. Pernahkah kalian mendengar kata dinosaurus? Ya, dinosaurus itu, ya, hidup pada masa Mesozoikum. Jadi kalau kalian sering melihat film-film dinosaurus ada kaitannya dengan gunung meletus, betul sekali. Karena di zaman Mesozoikum yang berlangsung 100 juta tahun yang lalu ini, ya, bumi masih dalam kondisi aktivitas tektonik yang sangat tinggi. Jadi benua-benua itu saling bergerak, daratan saling bergerak, ya, lempeng-lempeng mulai bergerak, ya, akhirnya membuat benua-benua, ya. Termasuk salah satunya adalah Indonesia. Indonesia sendiri dihimpit oleh 3 lempeng. Yang pertama adalah lempeng Eurasia, yang kedua adalah lempeng Pasifik, dan yang ketiga adalah lempeng Indo-Australia. Zaman yang terakhir adalah zaman Neozoikum atau zaman Purba Baru. Zaman ini berlangsung 65 sampai 55 juta tahun yang lalu. Kondisi bumi mulai stabil, ya. Bahkan zaman ini dibagi ke dalam 2 zaman. Yang pertama adalah zaman tersier dan yang kedua adalah zaman kuarter. Di zaman tersier ini bumi dikuasai oleh primata jenis mamalia, ya, seperti kera-kera besar maupun hewan-hewan menyusui lainnya. Dan kemudian di zaman kuarter dibagi lagi ke dalam 2 zaman, yaitu adalah zaman diluvium dan zaman aluvium. Zaman diluvium ini dibagi lagi ke dalam 2 fenomena. Ada zaman glasial dan zaman interglasial. Di zaman glasial bumi diselimuti oleh es, ya, daratan menjadi lebih dangkal, lautan menjadi lebih dangkal sehingga daratan itu terselimuti oleh es. Sedangkan zaman interglasial itu adalah kondisi sebaliknya, di mana es itu mencair dan benua-benua mulai terlihat. Nah, yang terakhir ada zaman aluvium. Ya, di zaman aluvium ini kehidupan manusia sudah lebih modern. Ya, artinya sudah ada nenek moyang kita, yaitu adalah Homo sapiens. Demikian pembahasan materi kita terkait dengan zaman praaksara berdasarkan ilmu geologi. Ya, jangan lupa, ya, kalian like, komen, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.